Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, pada pagi ini saya akan sampaikan materi hikam yang berjudul tentang dua sikap orang ketika menghadapi ujian. Pujian. Sya'atailah Sakandari melalui hikam nomor 143, beliau mengatakan Al-juhad idza mudihu inqabadu. Orang-orang juhud itu ketika dipuji mereka merasa gelisah dan susah. Lisuduhudihimus sana minal khalqi, karena masih memandang adanya pujian dari makhluk. Wal arifuna, sedangkan orang-orang yang arif, idza mudihu, di mana dipuji mereka merasa senang atau gembira. Lisyuhudihim dzalika minal malikil haq, karena mereka memandang adanya pujian tersebut dari zat yang maha merajai dan maha benar. Para hadirin rahimakumullah, di sini ada dua tipe orang. Yang pertama adalah juhad. Juhad itu artinya orang yang dari jahid. Jahid di sini adalah orang yang juhud. Ya, artinya orang yang belum sampai derajatnya ke level orang arif nanti. Nah, siapakah orang arif? Orang arif itu adalah orang yang sudah mengenal kepada Allah. Oleh karena itu sikapnya dia senantiasa tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mengenal betul bahwa segala sesuatu itu skenario-nya Allah. Nah, kita pertama orang juhud dulu. Orang juhud itu kalau dipuji mereka merasa gelisah, susah. Lisuhudi musana minal khalqi, karena mereka memandang pujian itu dari makhluk. Sedikit masalah pujian. Apa itu pujian? Pujian adalah sesuatu hal yang kalimat ataupun perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang atas kebaikan yang diperoleh dari orang lain. Nah, kemudian kata-kata ataupun perbuatan baik yang dihantarkan kepada orang tersebut ya, dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, dengan demikian Allah itu adalah sumber segala pujian. Kenapa Allah sumber dikatakan pujian? Karena segala sesuatu yang dilakukannya adalah terpuji. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, maka kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada kalimat segala berarti ada satu pembagian bahwasanya puji itu banyak. Nah, dari situlah para ulama membagi puji itu kepada 4 kategori. Satu, hamdul qadim alal qadim, pujinya makhluk, pujinya Allah
yang maha terdahulu kepada Allah sendiri. Allah memuji kepada Allah. Ratusan bahkan ribuan ayat yang berisi pujian Allah kepada Allah. Contohnya ya dalam Asmaul Husna, Ghafurur Rahim, Azizun Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu mengandung pujian kepada Allah. Ya, seolah-olah dia mengatakan aku maha pengasih, maha penyayang, aku maha pemberi rezeki. Ya, dan kita pun selalu melontarkan kata-kata tersebut kepada Allah. Kemudian ada hamdul hadis alal hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Nah, para hadirin rahimakumullah, maaf yang kedua dulu ya. Hamdul qadim alal hadis, pujian Allah kepada makhluk. Allah memuji kepada makhluknya. Banyak itu ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Allah memuji kepada Nabi Ibrahim, ya. Di antara pujiannya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Kemudian juga ada pujian Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada seluruh para rasul, ya, dipuji oleh Allah. Nah, kemudian hamdul hadis ala hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Misalnya kita melihat, aduh itu orang, ya, sudah fisiknya bagus, ganteng, dermawan lagi, kemudian ibadahnya masya Allah luar biasa. Dari mulai lisan yang senantiasa basah dengan zikir, ya. Ketika dilihat lagi kadang-kadang sedang megang Quran, baca Quran. Waktunya sholat duha, dia duha dengan full. Malam bangun sholat tahajud dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah dilakukan di sepertiga malam. Ya. Di bulan Dzulqa'dah dia melaksanakan puasa. Ya. Nah, Dzulhijjah, maaf, di bulan Dzulhijjah yang sekarang ini kita sedang berada di dalamnya. Intinya perbuatan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kita melontarkan pujian. Nah, para hadirin rahimakumullah, pujian itu kita lihat seperti kita kepada sama kita harus berakar kepada alhamdulillah. Segala puji itu adalah milik Allah. Oleh karena milik Allah harus ditujukan kepada Allah. Kenapa milik Allah? Bukankah manusia melakukan perbuatan baik itu lalu dipuji? Nah, ini harus kembali kepada tauhid. Kita mengenal bahwa Allah itu disifati wahdaniyat. Allah esa, tunggal, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Tunggal di dalam perbuatannya adalah bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan amal yang kalian lakukan. Jadi dengan demikian, sifat yang ada pada siapapun makhluk, ya, sifat apapun yang ada pada makhluk, sifat yang terpuji, ya, bahkan sifat yang tercela pun, itu semua makhlukun, diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan fisik kita yang berasal dari setetes air hina kemudian seperti ini, ya, tapi juga menciptakan sifat-sifat yang ada pada kita. Bukannya sifat gantengnya, ya, cantiknya, ya, gagahnya dan sebagainya, bukan, tetapi sifat-sifat yang lainnya pun, ya, itu sifat kedermawanan, sifat kesahajaan, sifat kejuhudan, ketawakalan. Perbuatan kita pun, gerak dan diamnya kita, itu semua makhlukun lillah. Nah, kalau itu sudah menjadikan pondasi, maka ya, ketika seseorang itu dipuji, maka dia akan mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini ada dua orang. Yang pertama orang juhad,
bukan ahli, orang arif. Dia itu kalau dipuji merasa gelisah, merasa susah. Kenapa? Karena masih memandang pujian itu datang dari makhluk. Ya, mereka tidak melihat pujian itu datang dari Allah. Ya, karena masih melihat bahwa skenario Allah itu belum terlihat skenario Allah tentang apa yang terjadi pada dirinya itu adalah dibuat oleh Allah. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, kenapa mereka sampai itu merasa gelisah? Karena melihat kepada apa? Melihat bahwa pujian itu datang dari makhluk, tidak melihat bahwa pujian itu datang dari Allah. Kemudian juga di samping itu dia melihat kepada sabda Nabi, innal madha wadzibhu, hati-hati, pujian itu bisa jadi menyembelih atau penyembelihan. Ya, juga ucapan Nabi ketika ada seseorang muji di hadapan Nabi, kata Nabi, qata'ta unuka sahibak, engkau telah memenggal leher sahabatmu. Ya, maka dari situlah ini bahaya, ini pujian ini bagi, menurut pendapat dia, menurut anggapan orang yang bukan Nabi, ini bahaya ini. Makanya dia lari, gak mau dipuji. Ya, itu. Kemudian juga dia tidak ingin masuk ke dalam golongan alladzina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka tidak ingin masuk pada golongan orang yang senang dipuji dengan suatu perbuatan yang pernah dilakukannya. Nah, itulah sikap orang jahid atau zamannya juhad. Berbeda dengan orang arif. Kalau orang arif, dia bagaimana dipuji? Inbasatu, mereka itu ketika dipuji merasa senang, gembira. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bahwa pujian itu minal malikil haq, dari zat maha pemilik, dari zat yang maha hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang arif itu beda, ya, karena orang itu sudah tidak terhijab lagi. Orang itu sudah betul-betul melihat bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, ketika dipuji, oh ini langsung datang dari Allah. Pujian tersebut, manusia itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar fasilitas saja datangnya pujian Allah kepadanya. Kalau dengan kata lain, ya, manusia itu hanya seperti pipa paralon yang menyampaikan air dari toren ke keran. Ya, jadi yang benar-benar mengeluarkan air itu bukan paralon, tapi di sana sumbernya. Ya, toren dari mana? Toren pun dari bawah. Nah, ketika dia melihat, oh ini dari bawah, bukan dari pipa, bukan dari toren. Nah, itulah Pak, ya, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian juga ada pepatah Arab mengatakan al-sinatul khalqi aqlamul haq, lisan manusia itu adalah penanya Allah. Ya, jadi ketika seseorang memuji, itu Allah, ya, seolah-olah yang memuji kepada orang tersebut melalui lisan orang itu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itulah sekali lagi arif itu memandang pujian itu datang dari Allah, maka oleh karena itulah mereka sangat bergembira. Para hadirin rahimakumullah, jadi dengan demikian, ya, itu dia memandang dirinya itu melakukan suatu perbuatan tersebut karena Allah, billah. Begitu juga ketika pujian itu datang dari Allah, jadi ketemunya Allah lagi, dari Allah ke Allah lagi, ya. Nah, itulah salah satu daripada sikap orang arif. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya materi berikutnya adalah man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila, barang siapa yang kau lihat selalu menjawab dari setiap pertanyaan, wa mu'abbiru an kulli ma syahida, mengungkapkan apa yang dia saksikan,
wa dzakiran kulla ma'alima, selalu mengingat apa yang dia ketahui. Pastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka jadikanlah dia bukti bahwa adanya kebodohan pada dirinya. Para hadirin rahimakumullah, nah ini kita sering melihat ada orang yang pengen ditanya, ayo siapa yang mau bertanya, ya, jadi seolah-olah nantangin lah, siap, apa sih yang perlu tanya, tanyakan kepada saya. Ada orang yang tidak mau jangan pada saya, tanyakanlah sama dia. Ada orang yang tidak pengen ditanya, tapi ketika ditanya sekemampuannya dia berusaha untuk menjawabnya. Nah, di sini Syekh Athaillah mengatakan adab ketika ada satu pertanyaan. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma siwah, barang siapa yang kau lihat selalu menjawab setiap pertanyaan, ketahuilah bahwa sebenarnya dia itu orang bodoh. Ngeri juga ya. Yang kedua, wa mu'abbiran an kulli masyidah, begitu juga selalu mengungkapkan apa yang disaksikan, ya, juga dia orang bodoh. Wa dzakiran kulla ma'alima, selalu mengingat apa yang diketahui, itu juga orang bodoh. Nah, di sini pertanyaannya, barang siapa yang kau lihat, ada 3 poin, Pak, selalu menjawab setiap pertanyaan, ya, jadi seolah-olah bisa, maka ketahuilah bahwa dia itu sebenarnya orang bodoh, ya. Bagaimana mungkin dia selalu bisa menjawab satu pertanyaan, sedangkan Allah sendiri telah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi ilmu kecuali hanya sedikit, ya. Oleh karena diberi ilmu itu sedikit, tidak perlu suatu pertanyaan itu dijawab semua, ya. Jawablah dengan apa yang diyakini. Nggak boleh ada kira-kira. Menurut saya kira-kira, sepertinya, ya, itu ngambang jawaban tersebut. Kita bercermin kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu kalau ditanya, dia ketika ditanya 40 masalah, dia hanya menjawab 7. Selebihnya dia la adri, aku nggak tahu. Saking, bukan kata, kenapa? Saking hati-hatinya, ya. Satu, karena memang diberi ilmu cuma sedikit. Yang kedua, ada sabda Nabi yang berbunyi, ya, ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka, ya. Jadi dalam hal ini fatwa itu boleh, tapi harus didasari dengan kehati-hatian yang luar biasa, ya, maksudnya gitu. Yang kedua, ya, bahwasanya kita tidak perlu menjawab setiap yang ditanyakan, apalagi yang tidak perlu, karena ada hadis Nabi nanti, katanya, ini salah satunya, sayati ala nasi zamanun yapiruna minal ulama, akan datang satu masa orang-orang pada lari daripada ulama, ya. Kalau dengan demikian adanya faisalitullah, maka kalau demikian adanya manusia sudah lari dari ulama, apa yang terjadi? Faisalitullah sultanan zolima, maka akan yang muncul adalah para sultan, artinya bukan ulama, ya, gitu. Kemudian apa yang terjadi? Pasuilu, lalu mereka karena bukan ulama statusnya ditanya. Ketika ditanya bagaimana? Fadollu wa adollu, dia akan sesat dan menyesatkan kepada orang lain karena tidak didasari dengan apa keilmuan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, Mas sekalian, dari sini kita bisa berbaik sangka kepada seseorang ketika orang itu ditanya, oh maaf saya tidak tahu tentang masalah ini hukumnya, ya, tapi saya pengen tahu, ya saya akan cari dulu sumbernya, khawatir nanti saya sesat dan menyesatkan kepada Bapak sekalian. Nah, dengan demikian ketika ada seseorang ditanya tidak
menjawabnya dengan mengatakan tidak, justru itu adalah orang baik, orang yang hati-hati dan tidak perlu mencela kepada orang tersebut. Wah, ini bodoh Ustaz, itu gimana sih? Ketika ditanya nggak tahu, ya nggak bisa demikian Pak. Dari situlah kehati-hatian itu muncul darinya, ya. Ya kalau sekiranya tahu dijawab, misal bagaimana, ya yang enteng-enteng lah, ya. Bagaimana hukumnya wudhu itu untuk sholat? Oh, itu syarat sholat. Caranya gimana? Begini caranya. Sholat itu gimana? Ini, ya. Misal ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sih nanti Idul Adha itu? Ketika kita kan Idul Adha ini berbarengan dengan hari Jumat. Ada hadis katanya yang boleh meninggalkan sholat Jumat pada hari kebertepatan Idul Fitri dengan Idul Adha. Oke, dijawab dah begini. Hadis yang menyatakan, aduh dia perinci, ya. Nah, kita sudah dengarkan jawabannya tuh, diantaranya siapa? Ustaz Abu Somad sudah menjawab dalam kitab Mazmur. Dia mengatakan, ya sama ya saya juga dengan jawaban beliau, ya, bahwasanya ketika bertepatan Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Jumat tetap diwajibkan sholat Jumat, ya. Loh, kok ada hadis yang mengatakan, katanya waktu dulu pernah terjadi sahabat Nabi itu disuruh kepada Nabi, udahlah kalian tidak usah sholat Jumat ke sini, di rumah aja masing-masing. Nah, dijawab oleh ulama, itu kondisinya beda dengan sekarang. Kondisinya gimana? Kalau dulu, ya, ini masjid cuma satu, misalnya Masjid Agung Pak. Masjid Agung kan masjid tertua, dulu cuma itu masjid itu. Sedangkan yang mau sholatnya dari Teluk Jambe. Jam berapa berangkat kaki, jalan berapa berangkat ke sana? Belum ada Grab. Berapa jam harus berangkat dari sini, dari Teluk Jambe? Belum ada jalan ke Peruri ini. Bapak tahu kan, ini baru jalan Peruri ke Galuh ini, ya Pak ya, tahun 2000-an. Berarti mereka harus melewati mana? Nah, sini terus jembatan. Mending nggak sih jembatan Citarum. Kalau dulu kan belum ada jembatan. Jembatan itu tahun 652 dibangunnya. Baru jembatan. Terus ke sana, nyampe ke sana. Jadi berangkat kalau mau sholat Idul Fitri dari sini, Idul Adha sebelum subuh udah berangkat. Ketika sampai ke sana ke masjid, terus kan pulang. Baru aja pulang harus berangkat lagi mana? Ke masjid sholat dan Nabi. Kata Nabi, udah uzur, sholatlah di rumah masing-masing dengan sholat zuhur. Itu khususnya pada saat itu. Kalau sekarang masjid di mana-mana, ya kan? Ini masjid Peruri aja Al Hidayah ada Jumatan, betul nggak? Datang ke sana, keluar ke kiri Al Ikhlas, ke kanan Watul Islam. Nggak usah jauh ke sini, itu masjid. Sini belakang Al Furqon Sinabaya. Apa alasannya? Kejauhannya nggak ada, elatnya nggak ada, makanya tetap diwajibkan sholat Jumat. Jadi hukum itu Bapak sekalian sedikit jadi tambahan. Ada yang khususiat, ya, yang tidak ada pada yang lain. Ya contoh aja sekarang. Kita tahu kan, saya jadi sedikit melebar ya. Kita tahu bahwasanya sholat jamaah itu hanya 85 km ke atas. Jaraknya harus 85 km. Itu salat bepergian. Orang menjamak dan mengqashar sholat. Tapi coba lihat sekarang jemaah haji, ya, yang sudah berhaji semua, ketika di Arafah sholatnya apa? Dijamak, diqashar. Di Muzdalifah dijamak, diqashar. Di Mina dijamak, diqashar. Jaraknya berapa dari Mekah ke Arafah? 26 kilo. Dari Arafah ke Muzdalifah cuma 3 kilo. Dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina sama 3 kilo. Dari Mina ke Mekah, deket, ya, deket. Dari Jumrah Aqabah tinggal jalan aja lurus ke sana, ke Mahbas Jin, tembus ke sana 5 kilo, ya. Tapi saat itu diperbolehkan sholat jamaah dari mulai Arafah, Mina. Kalau melalui jarak itu tidak apa? Tidak memenuhi.
Tapi kenapa? Ya Nabi saat itu melakukannya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau di sini jaraknya? Ya, itu. Nah, di luar itu tidak boleh kan? Nah, itu Pak, sedikit ditambahkan aja. Nah, oleh karena itu, ketika tahu jawab, kalau tidak tahu, aduh maaf, saya tidak tahu. Bahasa yang gitu nggak tahu. Nah, ini jadi perlu kita ketahui bahwasanya ketika seseorang ditanya, menjawab dari setiap pertanyaan itu mengindikasikan orang bodoh. Karena dia seolah merasa dia tahu segalanya, padahal kita sadari kita ini beri ilmu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kedua, wa mu'abbiron an kulli ma syahida. Barang siapa yang mengungkapkan segala sesuatu yang dia saksikan, itu juga menandakan orang yang bodoh. Ya, menyaksikan, misalnya ini ungkapan saksian di sini apa? Sesuatu yang sifatnya rahasia. Misal, ya saya suka mendengar ada orang, tadi malam saya melihat langit itu terbelah. Kemudian, ya, ada cahaya yang turun, ya. Atau mungkin saya semalam itu bertemu dengan bermimpi, bahkan bertemu antara sadar dan tidak. Dengan siapa? Dengan Nabi. Atau mungkin saya bertemu dengan seseorang yang dikatakan waliullah. Selalu mengungkapkan apa yang disaksikan, pengalaman ruhaninya. Justru itu orang bodoh. Itu rahasia yang Allah berikan. Jangan diungkapkan kepada orang lain. Cukup hanya dirinya saja yang tahu. Ya, saya juga kadang-kadang suka mendengar itu, ya, ungkapan orang-orang ini yang sudah almarhum sih. Akang mah sudah kiki. Ya. Itu tidak perlu diungkapkan. Pengalaman ruhani, pengalaman batin itu tidak perlu diungkapkan. Apa yang disaksikan, terutama hal-hal yang dikatakan rahasia ataupun yang dikatakan gaib lah, ya, yang tidak bisa terjangkau oleh apa? Panca indera kita. Ya, itu hal yang sangat sensitif untuk diungkapkan. Kenapa? Karena ketika diungkapkan, dikhawatirkan orang itu nanti akan menilai kita ini sudah apa? Satu, hati-hati, karena kita bisa, wah hebatnya orang, wah sudah jadi wali ini katanya. Nah, gitu. Ada anggapan itu Pak. Kemudian yang kedua, khawatir orang itu belum layak menerima atau apa? Menganggap khawatir nanti dia menganggap apa yang disampaikan itu adalah waduh, ini udah nyeleneh nih, sesat nih. Nah, karena tidak semua orang jadi wadah yang layak untuk mendapatkan ilmu itu. Makanya Nabi berkata, inna minal ilmi kahayatil maknun. Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu ada yang seperti mutiara. Artinya ilmu itu, pengalaman itu, ya, yang sifatnya rahasia, ada yang seperti mutiara, disimpan, jangan ditampilkan. Sebab kalau ditampilkan bisa jadi orang nyuri, bisa jadi orang salah persepsi. Ya, nah ini Bapak sekalian perlu diketahui oleh kita semua. Jadi kalau kita nih mengalami sesuatu hal yang tidak biasanya, ya, sering, ya, itu jangan diungkapkan, pendam saja. Karena ketika kita mengungkapkan apa yang kita saksikan, itu mengindikasikan apa? Hati-hati, kita bisa takut tergelincir, ada uzub, ya, ada kesombongan, kemudian juga ada pamer bahwa level kita itu sudah tinggi. Kemudian yang khawatirnya lagi adalah ada persepsi salah terhadap apa yang kita saksikan. Ya, ini. Nah itulah, jadi sekali lagi, ya, di sini pentingnya menjaga adab ketika ada satu pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya adalah min alamatin nujhi fin nihayah. Oh ya, cukup segitu saja barangkali. Kemudian sedikit ada yang berhubungan dengan tanggal 9, 10 ya Pak ya. Hikam saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai tambahan waktu.
kita akan menghadapi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebagaimana maklumi bahwasanya sangat dianjurkan puasa itu pada tanggal 9, ya. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah gimana? Ya di kita hari Kamis karena sudah diumumkan oleh pemerintah. Tapi kan di Saudi Arabia hari Rabu. Ya kita tidak usah mengasuh ke sana. Karena yang disunahkan itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah 9 Zulhijjah sering disebut hari Arafah. Masalah wukufnya di sana hari Rabu, ya baik kita hari Rabu masih tanggal 8. Jadi belum termasuk hari Arafah untuk kita. Nah para hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya puasa pada hari Arafah itu akan menghapus dosa kita setahun penuh ke belakang maupun ke depan. Kemudian pada tanggal 9 ya ada kesunahan. Nah, sebelum menyampaikan kesunahan yaitu masalah perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau niat sudah pasti beda ya. Usolli Idul Adha, kalau Idul Fitri usolli Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Namun untuk pelaksanaannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri dianjurkan waktunya diulur. Ini satu. Jadi diulur waktunya. Apa hikmahnya diulur? Supaya memberikan kesempatan kepada orang yang ingin zakat fitrah di waktu yang afdol, di waktu yang paling utama, yaitu kan sebelum sholat Idul Fitri. Itu. Nah, kemudian kalau Idul Fitri, hari Idul Fitri dianjurkan sarapan terlebih dahulu. Jadi ada minuman makanan yang dicicipi supaya kita betul-betul menampakkan tidak puasa seperti hari kemarin. Karena arti Idul Fitri sendiri adalah kembali makan pagi sebenarnya Idul Fitri teh. Kan ada iftar. Iftar itu apa? Makan pertama. Ya kan? Iftar Jumat itu makan bersama. Makan pertama setelah tidak makan beberapa jam itu disebut iftar fitru namanya. Ya, jadi Idul Fitri itu kembali makan pagi. Maka dianjurkan untuk sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ya dianjurkan ketika sudah masuk waktu langsung sholat. Kenapa? Supaya bisa menyegerakan, hikmahnya menyegerakan menyembelih hewan kurban. Nah kemudian Idul Adha dianjurkan gitu ya tidak sarapan dulu, walaupun kita tahu kita haram puasa sama dengan Idul Fitri ya. Nah itu jadi ada perbedaannya. Selanjutnya mungkin ini dalam takbir ya, kadang-kadang ada di masjid-masjid menyamakan takbir Idul Fitri dengan Idul Adha. Takbir Idul Adha disebut takbir muqayyad, takbir yang waktunya dibatasi. Satu, yang kedua waktunya dibatasi ya dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 ya. Dibacanya itu pun terikat setiap pada sholat ya. Nanti kita kalau hari Kamis berarti pada sholat subuh mulai takbir Allahu Akbar, pada maghrib ada terus sampai dengan ba'da asar tanggal 13. Nah berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sejak malam takbiran sampai khotib naik mimbar, setelah itu tidak ada anjuran lagi untuk takbir, dan tempatnya tidak muqayyad, mursal. Makanya disebut takbir mursal. Boleh di masjid, boleh di mall ya, terus sepanjang malam. Itu takbir Idul Fitri. Karena mursal itu lepas, silakan ya, dari sejak maghrib sampai khotib naik mimbar, mau di mana saja silakan, asal tidak di tempat yang hina ya, seperti di WC ya, di mall, Allahu Akbar, di pasar, di jalan raya. Itu malam Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak. Idul Adha cuma hari Idul Adha itu takbirnya setiap pada sholat saja dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13. Makanya disebut takbir muqayyad. Itu menurut kaul pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i. Tapi ada juga orang yang takbir malam Idul Adha, ya nggak jadi masalah sih ya.
itu boleh-boleh saja, cuma sebaiknya ya sebaiknya tidak dilakukan, tapi dalam artian bukan haram ya, boleh-boleh saja namun sebaiknya tidak dilakukan. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali tentang perbedaan Idul Fitri itu ada. Nah kemudian ya pada tanggal hari 10 tanggal 10 Zulhijjah ya, ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban ya. Sekali lagi, kemampuan itu artinya orang yang punya kelebihan dari tanggal 10, 11, 12, 13. Sebenarnya teknisnya kurban itu begini Pak, ini sunat muakkad yang dianjurkan, sunat muakkad kifayah. Jadi sunat yang dianjurkan, kifayah cukup dari satu keluarga itu satu orang ya, itu seperti fardu kifayah. Satu kampung itu diwajibkan melaksanakan, tapi ketika dia melaksanakan maka gugurlah dosa dari semuanya. Teknisnya seperti ini sih cara kurban itu. Misalnya kita punya uang 4 juta rupiah, tanya istri dan anak. Istri dulu, Pak, Bu, berapa biaya hidup selama 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12, 13, 500.000. Oh kurang Bang, berapa 1 juta ya, cukup ya, kasih juta, berarti kita punya uang berapa, 3 juta rupiah. Cari domba, itu kan kelebihan. Cari domba pada tanggal 10, harganya 3,5 juta. Barangkali tanggal 11 bisa turun nih. Ada yang mulai turun 31, 32, tanggal 13 Bang berapa ini? Ya kemarin sih 33, sekarang udahlah 32. Kok kurang Bang, 3 juta, 31 lah jadi. Duh, saya punya uang cuma 3 juta nih. Abang kalau dibawa lagi pasar, ongkos lagi, nanti ini lagi. Udahlah, nih 3 juta. Karena dia sudah dapat keuntungan dari domba-domba yang lain, ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu tanggal 13 sembelih. Seperti itu Pak. Ya, jadi dikembalikan kepada istitoah, kemampuan. Nggak usah begini, Pak Haji Soleh ngutang dong uang 1 juta nih, saya mau beli domba nih kurang. Nggak juga begitu ya. Agama kita itu tidak membebani di dalam hal yang sifatnya wajib saja, seperti haji, man istata'a ilaihi sabila, yang sunnah juga demikian ya. Itu saja barangkali tambahan, sekadar mengingatkan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena yang disampaikan oleh guru kita, ilmu-ilmu terutama yang tadi disampaikan di awal. Biasanya kita kalau dipuji orang suka bangil ya, makanya itulah kita harus hati-hati dengan pujian ini sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong ya. Subhanallah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tadi kan menyimpang daripada topik hari ini, tapi ada sedikit tadi mengenai Lebaran atau Idul Fitri. Karena ada yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu kembali ke fitrahnya, tapi tadi Bapak mengatakan Idul Fitri itu makan pagi. Nah ini yang bagaimana yang benarnya? Terus yang kedua, di luar daripada topik sekarang ya, topik hari ini, yaitu yang di dalam hati saya mengatakan bahwa mikot itu sebelum kita masuk ke Mekah, kenapa kita harus sudah ganti pakai pakaian ihram ya. Nah ini ada dalilnya atau gimana, terjadinya bagaimana itu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering dikatakan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah karena mengambil dari kalimat fitrah, dari zakat fitrah ya. Ini kita bilang zakat fitri
Ada juga menyebut zakat fitrah. Fitrah itu khalqu, artinya penciptaan. Jadi kalau zakat fitrah, zakat penciptaan, ya, penciptaan gitu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, dibayari pajaknya dengan zakat tersebut, makanya disebut zakat fitrah. Fitrah itu dari al-khalqu, fitratullah, ya. Nah dari situ orang suka mengambil Idul Fitri kembali kepada penciptaan, gitu ya. Ya, dari situ jadi ngambil dari zakat. Jadi karena ngambil dari zakat fitri atau zakat fitrah, maka ketika mengartikan Idul Fitri dikembalikan ke sana, ya. Jadi ke bawah arti fitrah. Padahal ya, zakat Idul Fitri itu kembali berbuka, makan pagi, seperti Idul Adha kembali menyembelih hewan kurban, karena adha itu udhiyah, kurban, ya. Nah gitu Pak. Nah kemudian tadi apa masalah mikot ya. Mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau sekarang itu mikot zamani dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, itu termasuk mikot maka zamani. Jadi zamannya itu tertentu untuk orang yang berhaji, ya. Kalau untuk orang yang berumroh, mikotnya ya setiap hari mikotnya untuk orang yang umroh. Nah kemudian mikot itu Bapak sekalian sudah ditetapkan oleh Rasul. Jadi Rasul sudah menunjuk, ya, orang yang datang dari mana, dari Madinah, mikotnya Bir Ali, atau disebut juga dengan ya kita sering mengenal Bir Ali, ya, Sumur Ali. Nah kemudian ini bagi orang yang datang dari mana, dari Taif, itu ada Qarnul Manazil, ya, itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Orang yang datang dari Yaman, ya, Yalamlam. Orang yang datang dari Mesir, ya, Sufah dan lain sebagainya, itu tidak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Nah sementara ada orang yang menganalogikan mikot mikot dari Jeddah, ya, dari Jeddah nih, dari jemaah haji yang gelombang 2 itu mikotnya dari Jeddah. Kenapa dari Jeddah? Karena jarak dari Jeddah ke Mekah sama dengan jarak dari Mekah ke Yalamlam, ya. Jadi ini sudutnya ini Jeddah, ini Yalamlam, sudahlah disamakan, dan itu sepakati sah mikot dari Jeddah. Jadi orang yang berangkat haji pada gelombang kedua ataupun bapak ketika umroh, ya, naik pesawat Saudi turun di Jeddah itu, atau Garuda turun di Jeddah, itu boleh mikotnya tidak harus di pesawat, ya. Tapi ketika turun di Jeddah langsung pakai mau mandi dulu boleh, pakai kain ihram, sholat sunat ihram, lalu nawaitul umrota atau nawaitul hajjah. Alhamdulillah saya mengalami mikot baik dari Mekah, dari Jeddah pernah ngalamin waktu hajian. Kemudian mikot dari Madinah, ya seringnya dari Madinah gitu Pak, ya. Nah itu jadi mikot dari Jeddah itu diperbolehkan, dan sudah menjadi kesepakatan bahwa mikot dari Jeddah itu diperbolehkan. Saya insya Allah tanggal 17 Juli nanti bawa rombongan juga mikotnya dari Jeddah, karena pesawatnya dari Saudi Jeddah sampai tanggal 25, nanti pulangnya dari Madinah. Ada 4 seat lagi nih Pak, barangkali ada yang mau ikut tanggal 17 Juli. Jadi dari mulai awal dari sini insya Allah saya yang bimbing, kemudian mutawifnya juga di sana di Mekah juga insya Allah saya yang bimbing sampai kepulangannya. Jadi itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Jadi mikotnya dari mana? Sekali lagi mikot itu ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul. Ya cukup Pak.